Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 30 sampai pasal 23 ayat 11. Judul perikop itu adalah Paulus di hadapan Mahkamah Agama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun kepala pasukan itu ingin mengetahui dengan teliti apa yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus. Karena itu pada keesokan harinya ia menyuruh mengambil Paulus dari penjara dan memerintahkan supaya imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berkumpul. Lalu ia membawa Paulus dari markas dan menghadapkannya kepada mereka. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu, Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah." Jawab Paulus, "Hai saudara-saudara, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama, katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh, tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang, berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan bahwa setelah Rasul Paulus dilepaskan dari hukuman cambuk, kepala penjara tidak mau mengambil resiko dengan melepaskan Paulus begitu saja. Karena dia takut orang Yahudi mungkin akan membuat kerusuhan karena mereka menganggap bahwa Paulus diperlakukan dengan tidak adil hanya karena dia seorang warga negara Roma. Akhirnya kepala pasukan itu dia mengambil memerintahkan para imam ya, dan para tua-tua Yahudi untuk berkumpul dan supaya mereka bisa memeriksa apa yang dilakukan oleh Paulus, apakah kesalahan yang dilakukan oleh Paulus. Karena itu ia menyerahkan Paulus kepada mahkamah agama untuk diperiksa di sana. Nah, pada saat Paulus mulai memberikan atau diminta untuk menjelaskan tentang apa yang dia yakini, Paulus kemudian menjelaskan bahwa ia disidang karena ia mengharapkan kematian orang mati. Nah, pada saat itu di antara mahkamah agama ada dua kelompok besar yang pada saat itu ada. Yang satu adalah kelompok orang Saduki yang mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati, sedangkan yang satu adalah orang Farisi yang percaya dengan kebangkitan orang mati. Mendengar hal itu atau apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa ia mengharapkan kebangkitan orang mati, maka timbullah perdebatan di antara para anggota mahkamah agama itu. Mereka mulai berdebat satu dengan yang lain karena orang Farisi percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang kebangkitan orang mati, sedangkan orang Saduki tidak percaya. Nah, melihat hal itu kemudian kepala pasukan takut jangan-jangan karena perseteruan mereka mulai mengarah kepada mungkin tindakan kekerasan,
maka kepala pasukan itu takut jangan-jangan mereka kemudian bisa memukul atau menghakimi Paulus pada saat itu. Dan karena Paulus adalah warga negara Roma, maka keselamatan dia merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kepala pasukan itu. Dan karena itu kepala pasukan segera memerintahkan untuk mengambil Paulus dari antara kerumunan itu dan membawa ia ke dalam markas. Nah, sampai di sana, kemudian beberapa hari kemudian Kristus menampakkan diri kepada Paulus untuk menguatkan Paulus dan mengutus dia untuk pergi ke kota Roma. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa mungkin Paulus sedang mengalami trauma yang berat akibat kekerasan yang ia terima di Yerusalem. Karena itulah Kristus datang kepada dia untuk menguatkan dia. Dan mungkin juga dia sudah pernah berpikir dalam hatinya bahwa dia akan pergi ke Roma. Dan karena itu Kristus datang untuk menyatakan bahwa ia harus pergi ke Roma karena Tuhan akan menyertai dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sebagai orang percaya, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini adalah sesuatu yang baik. Dia memberitakan Injil kepada sesama orang-orang dari sukunya. Tapi mungkin tantangan yang dihadapinya juga cukup berat. Sebagai orang Kristen, kita pun mungkin mengalami situasi yang sama. Kita mungkin mengalami situasi yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Sebagai orang Kristen, mungkin kita sudah berusaha untuk melakukan kehendak Allah. Tapi tantangan yang dihadapi oleh kita mungkin begitu besar. Sampai-sampai kita sendiri meragukan, jangan-jangan kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini datang mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan selalu memelihara kita dan memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu bisa melakukan kehendak. Karena itu saudara, apapun yang saudara lakukan, apapun tantangan yang saudara sedang hadapi, setialah kepada firman Tuhan, lakukanlah apa yang Allah kehendaki, dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Ingat bahwa Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada semua orang yang setia melakukan kehendak Allah. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah saudara sedang mengalami tantangan yang berat akibat saudara melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh? Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan saudara kekuatan untuk tetap dapat melakukan kehendak Allah. Saudara, marilah kita selalu percaya bahwa Roh Kudus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Bapa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau sudah memberikan kepada kami anugerah-Mu Tuhan, istirahat yang nyenyak malam, dan kami pagi ini boleh bangun itu karena kasih dan karunia-Mu kepada kami Tuhan. Sekarang Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami berdoa supaya Engkau menjagai kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini dari pagi, siang, sampai malam nanti, biarlah itu semua mau dikerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.